suci, kita doakan semoga segera Allah undang ke tanah sucinya. Amin. Dan yang tidak jawab salam saya dengan semangat, apalagi dengan ngantuk, saya doakan suaminya kawin lagi. Bagus. Saya pernah menyampaikan seperti itu, Bunda. Tiba-tiba ada Bunda di depan kita kencang betul, saking semangat, amin katanya. Lupa dia di sebelahnya ada suaminya. Suaminya senyum aja kan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik alaihi wa sallama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من خرج من بيته بطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah, sama dengan jihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemuda dimuliakan Allah, pertama yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Ketua Majelis Taklim kita, Majelis Taklim Permata, Bunda Hajah Sumiati SPD. Masya Allah, rupanya beliau bidadari sahabat saya, Ustaz Mulyadi. Insya Allah, dulu kami pernah berangkat bareng umroh Bunda. Dulu sama Ustaz Mulyadi juga, ya Bunda ya. Mudah-mudahan kita di sini yang belum pernah umroh, insya Allah menyusul. Kemudian yang saya hormati dan semua ketua-ketua majelis yang hadir pada kesempatan ini, karena ini gabungan kan Bunda, tanpa mengurangi rasa takzim kami, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah rasa istiqomah untuk memakmurkan majelis kita masing-masing. Kemudian yang saya hormati Ketua DKM Puswanda Al-Jihad, Rekan-rekan Pemanda Pak Hendra Rahmudi. Kami sudah pernah ke sini Bunda. Ini kedua kali silaturahmi kami yang kedua. Dulu pernah kami diundang ke sini acara Maulid Nabi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kami membawa ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita, sahabat kami yang kiram, Ustaz Mulyadi Hafizahullah Taala. Kita doakan semoga beliau selalu sehat dalam rahmat Allah, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya. Kemudian yang saya banggakan, yang saya cintai, para bunda semua yang hadir pada kesempatan ini, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya tidak panjang-panjang Bunda, karena tadi sudah dikode, cukup sampai subuh saja. Pingsan kita ya. Para bunda dimuliakan Allah. Tentu pertama di setiap awal majelis kajian, majelis selawat, majelis zikir, bahkan khutbah Jumat sekalipun, itu berceramahnya guru kita selalu mengingatkan kita satu perkara. Apa perkara itu? Bersyukur. Maka pada kesempatan ini kami mengingatkan kembali agar kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak terhitung, tidak terhingga. Allah pernah menantang kita, "Inna nikmatallahi la tusyuha," kata Allah. Jika engkau mencoba-coba menghitung-hitung berapa banyak nikmat yang kuberikan, niscaya kamu tidak akan mampu. Betul tidak Bunda? Betul tidak? Ada sebuah ungkapan Bunda, saya senang sekali mengulang-ulangi ungkapan ini. Kalaulah katanya dijadikan air laut sebagai tinta, pepohonan sebagai pena, dedaunan sebagai kertas buat menulis, menghitung-hitung berapa banyak yang Allah berikan, niscaya katanya air laut akan kering, pepohonan akan habis, dedaunan itu juga akan habis. Namun nikmat Allah belum kita ketahui berapa banyak jumlahnya. Masya Allah.
Kemudian ada satu nikmat yang harus kita syukuri pada kesempatan ini Bunda. Nikmat di mana Allah menanamkan rasa mahabbah di hati kita, rasa cinta untuk hadir di tempat-tempat yang Allah sukai, di tempat-tempat yang Allah cintai, yang tidak semua orang memilikinya. Mana salah satu tempat atau contoh tempat yang Allah sukai? Coba, mana salah satu tempat-tempat yang Allah cintai? Mana? Majelis taklim. Hadir di majelis. Hadir di majelis ilmu, hadir di majelis salawat, hadir di majelis zikir. Itu tempat di mana Allah sangat mencintainya, turun rahmat di dalamnya. Dan tidak semua orang yang mudah untuk hadir di tempat-tempat seperti itu. Mudah-mudahan besar sekali pahalanya hikmah hadir di majelis ini. Salah satunya ada sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Dzar. Apa kata beliau? Dari Nabi, hadir di majelis itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Ada yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Ada tidak? Nah, hadir di tempat ini lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bahkan ada sebuah hadis dengan redaksi yang sangat panjang, hadir di majelis itu diampuni dosanya oleh Allah. Masya Allah. Ketika kita nanti berdiri Bunda, saat mau bubar, menjeritlah malaikat. Apa kata malaikat? Kumu maghfuran, berdirilah kalian, dosa kalian telah diampuni. Ada malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana kalau ada orang yang datang ke majelis, dia tidak dengarkan kajian, dia tidak dengarkan ceramah, melainkan kenapa? Dia datang ke majelis tidur. Apa dosanya diampuni? Kira-kira dosanya diampuni? Hah? Dosanya diampuni? Mudah-mudahan. Apa kata Allah? Demi kemuliaan majelis itu, dosanya tetap diampuni. Tapi ada yang dia tidak dapatkan. Apa itu? Ilmu yang adakan. Ya. Ada orang datang ke majelis, nyender ngantuk, ketiduran. Terbang udah selesai, pas pulang sampai ke rumah ditanya sama suami, "Mak, hadir tadi di majelis doa hadir tak? Wah, siapa ustaznya? Ustaz Nurdin." Apa katanya? Ama Bakun katanya. Soalnya habis sama Bakun dia tidur rupanya. Nah, dosa diampuni tapi ilmu nggak dapat, maka manfaatkan guna kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, insya Allah. Kemudian tak lupa kita menyampaikan salawat beserta salam tercurah kepada manusia agung, manusia terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bahasan kita pada kesempatan ini agak seram dikit Bunda. Tadi saya buka melalui pantun atau syair di mana para Bunda sedikit agak merenung. Begini, kalau kita ditanya Bunda, apa yang paling dekat dengan kita? Apa yang paling dekat dengan kita? Mungkin ada juga orang yang jawab Bunda, ya yang paling dekat itu ya keluarga, ya kan? Suami, istri, anak, ya kan? Betul enggak Bunda? Pertanyaan ini pernah dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya Bunda. Ditanya, apa yang paling dekat? Berbagai macam jawaban para murid. Keluarga yang syekh, ibu bapak, istri, anak, suami, sahabat, semuanya memberikan jawaban. Seraya tersenyum, Imam Al-Ghazali memberikan jawaban. Yang paling dekat itu adalah al-maut, kematian. Masya Allah. Bahkan ada satu hadis Bunda, walaupun derajat hadisnya diragukan, bahkan sampai ada ulama-ulama yang mengatakan hadisnya palsu, tapi kita ambil pelajaran saja. Dalam satu hari saja Bunda, dalam satu hari saja malaikat maut itu mendatangi kita hampir 70 kali. Bahkan ada yang mengatakan 73 kali. Masya Allah. 70 kali atau 73 kali. Kita memang gak lihat. Kalau sekiranya Allah kasih tunjuk sama kita diperlihatkan, mungkin tak keluar-keluar kita dari musola ini. Kenapa sih Pak tak keluar-keluar? Aduh, saya sudah ditungguin di luar. Iya, ketakutan. Tapi begitulah. Itulah sebabnya Bunda kata Nabi, kita diperintahkan. Aktiru dikraha liman lazzat. Perbanyak oleh kamu mengingat pemutus kelezatan. Dalam hadis lain, ittaquha liman lazzat. Perbanyak oleh kamu, bertakwalah kamu kepada pemutus kelezatan.
sahabat bertanya, ya Rasul, mana hadiman lazat? Ya Rasul, apa itu memutus kelezatan? Faqala Rasulullah, al-maut, kematian. Masya Allah, dekat sekali dengan kita. Siapapun kita yang hadir ini, mohon maaf, pasti mempunyai yang namanya kematian. Tidak peduli. Iya. Mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, tidak peduli. Yang pasti dia akan datang kepada kita. Betul apa tidak benar? Betul apa tidak? Maksudnya betul bahasan kita hari ini Ustaz. Dalam panas pas mati pulang lagi. Sesekali Bunda. Iya, sesekali. Biar ingat kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap berjiwa pasti merasakan mati. Pertanyaannya begini Bunda. Tahu kita bakalan dia akan datang kepada kita. Tahu kita bakalan kita akan mati. Apa persiapan kita hari itu? Di satu majelis pernah saya tanya. Begitu pas saya tanya ada yang jawab, Ustaz, alhamdulillah saya sudah siapkan untuk menyambut kematian saya. Apa Bunda? Kain kafan sudah tersedia di lemari saya. Wah, bagus juga. Berarti beliau sadar, beliau tahu kan gitu. Kita, oh jangan bilang, Ustaz saya masih muda, Ustaz masih panjang umur saya. Jangankan masih muda Bunda, kadang-kadang ada orang baru lahir lagi sudah mati. Iya, kadang-kadang belum sempat ingat udah mati. Betul apa tidak Bunda? Jangan bilang saya masih muda, umur 17 tahun, sehat, bugar, berapa banyak udah masih sehat, begitu keluar dari rumah, nyebrang sedikit ditabrak kontainer mati. Iya. Ya walaupun kadang ada juga sudah tua dan mati-mati. Sudah tua dan mati-mati. 3 tahun dirawat di rumah sakit, dan sembuh-sembuh. Sudah pasrah keluarganya, sudah ikhlas keluarganya. Dipanggil kiai, buat ngedoakan orang tuanya. Tolong ya Pak Kiai doakan orang tua kami. Sudah 3 tahun Pak Kiai tidak sembuh-sembuh. Kami sudah ikhlas, kami sudah hidup. Dimintanya Kiai mau mendoakan orang tuanya supaya cepat mati. Ini Kiai tidak enak juga. Akhirnya apa? Didoakan sama Kiai. Mati, bukan Kiainya yang mati. Ya, umur nggak tahu Bunda, nggak ada yang bisa menentukan. Tetapi فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal itu telah tiba, tidak akan dapat waktunya dimundurkan. Dipercepat walaupun sesaat, walaupun sedetik. Malaikat saja tidak bisa ngalang-ngalangi Bunda. Kalau sudah mau berangkat, ya berangkat. Kapan saja berangkat. Ada satu cerita Bunda, di mana waktu itu Nabi Sulaiman sedang taklim akbar seperti ini, ribuan jamaahnya yang hadir. Tiba-tiba di antara jamaahnya itu ada seorang pemuda yang ketakutan gara-gara melihat ada orang tua yang berpakaian hitam memperhatikan dia terus dari tadi, dan memperhatikannya itu tidak berkedip-kedip Bunda. Ketakutan dia. Akhirnya apa? Kan sama saja begini Bunda. Ada orang yang memperhatikan kita, nengokin kita, dan kita kenal, dan nengoknya itu tidak berkedip, pasti kita tidak enak. Betul tidak Bunda? Betul tidak? Iya kan? Tapi beda kalau anak gadis. Kalau anak gadis kita tengokin, lain dia Bunda. Kita tengokin, kenapa Bang dia nengok saya? Dibuang muka dia, kita tengok dia, kenapa Bang dia? Apa yang terjadi? Lama-lama nanti dia basah bibir dia. Nah itu anak gadis tuh, itu namanya tabarruj bahasa Arabnya, atau nilai estetik. Kalau kita tengokin lagi, buang muka, dia tengok lagi, kamu masih nengok saya. Apa yang terjadi? Bersenandung kecil dia. Gitu. Iya, kalau lama-lama kita tengok bisa tidak? Iya betul. Pengalaman ya Ustaz enggak juga. Tapi kalau nak cowok beda Bunda. Kalau nak cowok tengok buang muka. Tengok buang kenapa bapak ini? Dan ketika kenapa bapak nengok ada masalah apa? Gitu. Nah orang tadi Bunda datang ke Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, saya takut sekali Nabi. Takut kenapa? Itu bapak itu nengokin saya dari tadi. Emang kenapa? Saya nggak tahu ya Nabi Allah. Jangan-jangan kamu punya hutang? Tidak Nabi Allah. Ada masalah tidak? Terus sekarang mau bagaimana? Tolong pinjamkan permadani. Saya mau terbang, mau kabur dari negeri ini. Akhirnya apa? Dipinjamkan oleh Nabi Sulaiman permadaninya, diperintahkan angin untuk membawa orang itu. Nah begitu dia pergi, orang tadi dipanggil sama Nabi Sulaiman. Sebentar dulu Pak, kenapa Bapak nengok dia tadi sampai takut? Begini ya Nabi Allah, perkenankan saya adalah malaikat maut. Malaikat maut? Iya. Allah memerintahkan saya untuk mencabut ruh dia hari ini. Tapi dicabutnya bukan di sini, di negeri yang jauh. Saya heran kenapa dia ada di majelis ini. Lalu kata Nabi Sulaiman, oh kalau begitu dia udah pergi ke sana. Susullah. Akhirnya apa orang yang tadi ada masih udara, dia masih nengok. Di mana saya udara?
Rupanya dia tengok ada satu negeri yang banyak sekali pohon bambunya. Mana kira-kira itu? Cina ya. Mendarat dia di sana, dia pikir dia udah bebas. Begitu dia turun, malaikat maut sudah ada di sana. Di sini Allah perintahkan saya untuk mencabut kamu. Saya heran kenapa kamu ada di majelis itu. Nah sini dicabut dan tutup orang. Makanya bunda, kalau berumpama kita minta, mudah-mudahan saya wafat di Batam. Ternyata enggak, Allah maunya di kampung, dia berangkat di kampung. Allah, saya mau wafatnya di kampung, ternyata di Batam. Kalau sudah tiba waktunya nggak bisa dipercepat, tunda, berangkat. Kita juga bunda jangan-jangan ini adalah majelis terakhir kita di sini. Bisa terjadi apa tidak? Bisa terjadi apa tidak? Bisa. Saya mau tanya bunda, kalaulah sekiranya siang hari ini Allah jadikan majelis terakhir kita, ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak? Masya Allah, dari 200 orang yang jawab ikhlas, itu cuma 10 orang yang mendengar. Dari 200 orang yang hadir, yang dengar jawab ikhlas cuma 10 orang saja. Sisanya pemikir, ngomong dalam hati, semoga tak mau jawab ikhlas. Takutnya kalau saya jawab ikhlas, tak malam dia datang, besok subuh saya diumumkan katanya. Ini pengalaman saya, ini kisah nyata, tidak saya garap. Pada suatu hari, tepatnya hari Kamis, saya ngisi majelis taklim di Batam Selatan. Jam 10 pagi, tiap hari Kamis kajian. Seperti biasa bunda, ketika bunda-bundanya masuk, saya tengokin satu persatu wajah. Gak ada tanda apa-apa, gak ada firasat apa-apa. Cerah-cerah, semangat-semangat gitu. Saya memberikan kajian. Begitu selesai memberikan kajian, biasanya kalau ada makanan, kita makan bersama. Ini ada makanan gak nanti bunda? Ada makanan gak? Ada ya, Masya Allah. Setelah kita makan bersama sebelum bubar, biasanya kita foto bersama untuk kenang-kenangan. Kan begitu bunda biasanya kan? Bubar. Tepat pada hari Jumat bunda, tahu nggak? Saya ngisi khutbah Jumat di Gembong Polisi. Masih on the way pulang ke rumah saya. Tiba-tiba masuklah ketua majelis taklim. WA ketua majelis taklim. Assalamualaikum ya Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu jamaah kita yang semalam yang ngaji bareng dengan kita, bunda ini tadi pagi telah berpulang ke rahmatullah di rumah sakit Budi Kemuliaan. Saya kaget bunda. Saya tanya, sakit ya bunda itu? Diceritakan kronologisnya. Yang pasti ada sebabnya. Kemudian karena saya penasaran, saya bilang, yang mana bundanya bunda? Oh ada kemarin, foto bareng lagi dengan kita. Ada fotonya? Ada. Coba kirimkan ke saya kembali. Tahu tidak bunda? Dikirimkanlah foto itu sama ketua majelis taklimnya, seraya wajah almarhumah dilingkari, supaya saya kenal. Begitu sampai di HP saya, langsung saya tengok, Masya Allah. Begitu nengok wajahnya, teringat saya hari Kamis itu bunda. Ketika saya memberikan kajian seperti ini, di mana beliau dulu? Pas di depan saya. Tenang ya. Waduh, besar saya polis taklim. Jangan-jangan di belakang saya. Nah ini kan. Iya. Coba. Tenang. Betul bunda, begitulah. Coba bayangkan, siapa yang tahu ternyata hari itu adalah majelis terakhir beliau. Hari itu sayalah ustaz terakhir yang beliau lihat. Jangan-jangan saya pula ustaz terakhir yang udah lihat kan gitu kan. Begitu. Jadi betapa singkat sekali pertemuan itu. Begitulah. Memang umur itu gak panjang bunda. Umur kita di dunia ini pendek betul. Coba saya mau tanya, berapa lama lagi kita hidup di atas dunia ini? Ayo, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu yang pasti. Cuman bunda, kalau kita ngaji, Nabi pernah memberikan kabar sama kita, buat bahan perhatian untuk kita tentang umur ini. Nabi sampaikan kepada kita, apa kata Nabi? Amalu ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu tidak jauh-jauh dari itu kata Nabi, hanya sekitar 60 dan 70 tahun saja. Dan sudah jarang di antara mereka yang melewati. Betul bunda, kalau kita cek faktanya sekarang, dikumpulkan kita 100 orang yang umurnya janganlah dulu 80, 70 tahun saja sudah mulai jarang. Betul apa tidak bunda? Betul kan? Sudah mulai jarang, apalagi 80, 90, 100. Dalam perjalanan umur saya bunda, cuma sekali saya pernah bertemu dengan orang yang umurnya lewat 100 tahun, tepatnya 105 tahun. Suatu ketika saya diundang safari dakwah ke Lingga bunda. Habis itu dipertemukan sama ketua majelis taklimnya dengan ayah beliau.
karena sakit, minta didoakan. Saya datang, saya jumpai, Masya Allah, saya lihat ada seorang bapak. Pas saya salam, Bunda, mohon maaf, posisi beliau di tempat tidur meringkuk. Ketika saya salam, mohon maaf, saya seperti bersalaman dengan tulang saya. Tulang dengan kulit, sudah kurus sekali beliau. Dan kelopak matanya itu sudah bersatu, Bunda. Matanya sudah tidak kelihatan, kelopaknya sudah lengket. Dan sudah lama di tempat tidur, sudah bertahun-tahun. Saya tanya, Bunda, mohon maaf, ayah anda kita ini sudah berapa umurnya, Bunda? Oh, Ustaz, ayah saya sudah tua, sudah 105 tahun katanya. Masya Allah, 105 tahun. Cuma itu yang pernah saya jumpai. Selebihnya udah jarang, Bunda. Kalau kita ikut Nabi, saya mau tanya, mau ikut Nabi tidak, Bunda? Mau ikut Nabi tidak, Bunda? Mau ikut Nabi tidak, Bunda? Mau? Nah, Nabi Allah wafatkan umurnya berapa? 63. Berapa? 63 tahun. Dan nyampe 70 tahun. Betul kan? Betul. 63 tahun tidak sampai 70 tahun, Bunda. Makanya saya mau sampaikan, kalau ada di antara kita yang hari ini sudah berumur 62 tahun 11 bulan, siap-siap ya, Bunda. Sebulan lagi. Ya, siap-siap ya. Jadi kamu usah lagi mimpi yang tinggi-tinggi, Bunda. Ini Masya Allah, saya pernah berjumpa dengan kakek-kakek umurnya udah 70 tahun, hampir 70 tahun. Saya tanya sama dia, berapa umur sekarang? Oh, sudah panjang, Ustaz. Saya sudah hampir 70 tahun. 70 tahun. Habis saya tanya begini, Kek, kalaulah sekiranya ada anak gadis umurnya 20 tahun, mau sama kakek masih mau gak? Aku jawab, mau Ustaz. Saya bilang, masih sanggup? Oh, masih lah. Coba ya, umur sudah 70 tahun tuh, masih kepikiran gitu kan, harusnya memperbaiki diri kan gitu. Ada nenek-nenek umurnya 75 tahun, masih kepingin melihat menara Eiffel, jalan-jalan ke Eropa. Masya Allah, sudah banyak yang Allah kasih bonus, masih kepikiran mau melihat menara Eiffel. Apa yang mau ditengok di sana? Makanya Bunda, perbanyak modal. Sisa-sisa umur kita ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya, Bunda. Nah, terakhir, sudah mesti ada. Perasaan makin mendidih ini. Kata Nabi, Bunda, kalau sudah tiba ajal itu, saat-saat kita dihantarkan ke liang lahat kita, ada 3 golongan yang akan mengiringi kita. 2 dari yang 3 itu akan kembali ke rumah kita. Tahu nggak yang 3 ini? Yang ngaji? Coba, masih ingat? 3 yang akan mengiringi kita, 2 dari yang 3 itu akan pulang. 1 yang tinggal menemani kita. Yang pertama kata Nabi, ahli, pastilah ketika kita nanti wafat, Bunda, keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, yang mengaku cinta sama kita, yang mengaku sayang sama kita, pastilah mereka bersedih. Betul atau tidak? Pastilah mereka menangis kita. Tapi sampai kapan? Sebentar saja, Bunda. Sebentar saja. Buktinya apa? Secinta-cinta apapun kita, sesayang-sayang apapun kita sama keluarga kita, taruhlah contoh sama pasangan kita. Ini saya mau tanya, Bunda cinta sama suami? Cinta sama suami enggak? Sayang sama suami enggak? Nih, kalaulah sekiranya, mohon maaf bukan mendoakan, umpama suami kita yang pertama dulu berangkat, Bunda ditawari sama ustadznya, mau enggak Bunda nemani 1 malam saja Bapak di kuburan itu. Begitu dia dimasukkan ke liang lahat, Bunda disuruh nemani 1 malam saja. Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Yang kencang, mau enggak? Mau enggak? Apalagi kamu. Hari ini Bapak besok sudah datang. Iya saja. Bunda, iya kata Ustaz. Masya Allah. Iya. Begitu kita dimasukkan ke liang lahat, Bunda, mereka yang katanya mengaku cinta, mengaku sayang sama kita, dan sudi lagi bersama. Betul, diurut kita sendirian. Nggak sudi lagi bersama. Ibarat kata lagu itu, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri
yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh. Tak bisa betul. Tak bisa betul. Lagu lama ya. Kalau kita pikir-pikir lagu Pak Haji ini bagus-bagus, banyak yang bagus-bagus, betul tak? Banyak pesan, banyak nasihat di dalamnya. Tapi nggak semua. Ada juga yang ngawur. Mana yang ngawur? Ini yang ngawur nih. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Macam betul lagi. Ini tempat gitu ya. Nah, sudah lagi besar. Ada satu kisah nyata bunda. Ada karyawan PT Pertamina orang Medan, pengantin baru. Saat istrinya hamil 3 bulan, rupanya beliau mendapatkan rezeki dinobatkan sebagai karyawan terbaik, diundang ke pusatnya ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Berangkat beliau udah dari Bandara Polonia waktu itu berangkat ke Jakarta. Ternyata qadarullah pesawatnya tidak Allah takdirkan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Allah takdirkan mendarat di tengah jalan, jatuh. Wafat semuanya bunda, termasuk yang tadi karyawan terbaik itu yang pengantin baru itu yang istrinya hamil 3 bulan. Begitu dikasih kabar ke istrinya, Masya Allah, meraung-raung istrinya, pingsan istrinya. Begitu sadar, ya Allah, baru hamil 3 bulan sudah ditinggal suami, ya Allah, pokoknya nggak berhenti air matanya. 3 hari 3 malam nangis terus, bersedih. Tahu dah bunda, 1 pekan kemudian datanglah dari Pertamina didamping oleh Pak Wali Kota mengucapkan bela sungkawa seraya memberikan saku hati lah, sebuah amplop 1 lembar saja bukan. Tahu dah bukan, begitu dibuka isinya berapa? 1,5 M. Wih, 1 lembar saja. Pas dibuka ditengok 1,5 M. Begitu dia tengok angkanya, berhenti air mata. Untung malam dia tak sholat tahajud, dia doa lagi, ya Allah kawin lagi mesti mati lagi ya Allah. Selesai, tidak ada lagi yang sudah bersama. Pulang. Nah, ini yang pertama, ahlu kata Nabi. Yang kedua, malu. Harta bunda. Harta yang kita banggakan, yang kita perjuangkan 24 jam kita memikirkannya, Masya Allah. Beras banyak tulang, beras keringat katanya. Ngumpulin rumah, ngumpulin mobil, ngumpulin emas sampai sebesar kepala kuda dalam lemari itu disimpan-simpan. Itu tidak ada manfaatnya udah ketika kita dimasukkan ke yang lain. Betul. Tahu enggak bunda? Harta yang di hadapan kita hari ini, rumah kita, mobil kita, apalah semuanya, itu bukan harta kita yang sesungguhnya. Harta kita nanti yang datang itu di mana coba? Yang kita kasihkan ke anak yatim, yang kita sumbangkan ke masjid, ke mushola. Coba tengok ke atas bunda. Coba tengok ke atas, ini macam-macamnya masih ada yang kurang nih bunda. Coba kalau kita buat umroh ini selesai. Iya Pak Indra ya. Nah, tengok nih, dapat kepingin bunda beberapa bulan lagi kita mengadakan budaya jadi sudah cantik nih. Coba, kalau sekiranya kita mau 100.000 aja 1 orang, 200 orang yang hadir selesai langsung. Nah, insya Allah nanti siapin kotak ilmu di sana, Pak Indra ya. Selesai insya Allah kita insya Allah. Itulah yang datang. Kita ini jangan pelit, tapi memang manusia bunda, fitrahnya kita ini memang pelit. Lucunya begini, kalau urusan dunia kita loyal bukan main. Urusan akhirat kita pakai hitung-hitungan dengan Allah. Mana contohnya? Suatu ketika ada orang baru beli TV. Baru beli TV Pak, di Ustaz, besar betul TV-nya. Iya Ustaz, apa kelebihan TV ini? Dia sebutkan, Ustaz ini bisa nyambung layar sentuh, bisa nyambung ke TikTok, bisa nyambung ke YouTube. Bangga dia ceritakan. Habis itu saya tanya berapa harganya? Tahu enggak bunda yang keluar dari mulut beliau? Murah Ustaz. Tuh, murah Ustaz. Berapa? Cuma murah, cuma 14.500.000 saja. Cuma murah, cuma 14.500.000 saja. Bayangkan itu bunda. Tidak jauh dari rumahnya ada masjid yang sedang pembangunan. Sudah terhutang di toko bangunan. Toko bangunan sudah teriak-teriak. Bahkan pengurus mau dipidanakan lagi. Katanya nggak mau bayar. Padahal bukan nggak mau bayar karena banyak donatur belum turun. Akhirnya musyawarah pengurus masjid. Diputuskanlah dikutip 1 kakak 100.000 per kakak.
Begitu datang petugas masjid ke rumahnya baru beli TV, menjawab salamnya saja lama. Assalamualaikum. Pernah tidak dengar dia pernah ada pokoknya ada ini. Assalamualaikum, assalamualaikum. Habis waalaikumsalam. Kenapa Pak? Ini Pak kami datang dari masjid untuk meringankan utang masjid kita musyawarah disepakati kita kutip 100.000 per satu kakak. 100.000? Bertanya pula lagi. Sebentar lah. Ngambil 100.000 itu lama lagi nunggu. Dan pas ngasih itu berat tutup kebetulan. Begitu dia ngasih tanya pula lagi. Dan depan masih kaji enggak? Nah itulah kita bunda. Kalau untuk urusan akhirat ya Allah, pakai hitung-hitungan. Padahal kita semua ngaji. Manja ambil hasanati padahu asyru amsalihha. Satu kebaikan yang kita berikan kepada Allah, Allah balas 10 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Tapi kenapa kita tidak ya? Kenapa kita? Memang begitulah fitur manusia ini bunda. Iya. Coba tengok bayi yang baru lahir itu tangannya pasti menggenggam. Tahu nggak ini bunda simbol apa? Ini simbol kalau sudah di tangan dia tidak mau dia lepaskan. Gimana bayi? Nangis dia dengan kan menggenggam. Maka nggak ada bayi nangis ketika kita tengok tangannya nggak ada. Nah itu dia. Masya Allah. Nah bunda dimuliakan Allah, jangan pelit bunda, jangan pelit. Ya, jangan pelit. Tahu dah bunda, orang yang ada sekarang di dalam kubur, kata Allah kalau sekiranya mereka mau dibangkitkan lagi apa yang mereka minta. Ternyata bukan untuk sholat, bukan untuk bersalawat, bukan untuk amalan lain. Ternyata yang mereka minta kalau sekiranya dibangkitkan lagi dari kuburan itu, apa coba? Bersedekah. Ternyata masuk dia lahir dulu, baru tahu sedekah. Nah, pulang anak kita. Pulang. Yang terakhir kata Nabi, amal. Nah, inilah yang nemani kita. Amal yang mana? Amal yang betul-betul kita lakukan ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Sebab banyak kita terkadang bunda beribadah itu tidak ikhlas. Ada orang sholat, kalau dia sholat sendirian ini 5 menit pun udah nyampe ekspres. Tapi pas mau dia takbir, dia tengok ada mertuanya seperti mertua pula ambak sekali itu sholat itu. Lama betul. Begitu mertuanya nih, memang menantu saya ini ada, ya. Rupanya dapat pujian. Ada orang bersedekah supaya dapat pujian. Satu pagi ada Pak Haji ngasih sedekah ke masjid 500.000. Rupanya pas waktu sebelum khatib naik mimbar, umumkan itu. Alhamdulillah kita telah terima infak dari hamba Allah bulan. Lupa nyebutin nama Pak Haji. Berdiri dia, Pak, tadi kan saya sudah kasih 500. Oh ya mohon maaf Pak Haji, dari Pak Haji 500.000. Ayo, coba amalan mana? Sekiranya kita ditanya, Mama Allah kata, hambaku, kau sudah kukasih umur 70 tahun. Kau sekarang pulang sama aku. Kira-kira amal mana yang akan kau banggakan di hadapan? Nah, tahu enggak benar? Tahu enggak? Ada yang bisa jawab enggak? Kira-kira yang terbaik menurut kita yang pernah kita lakukan? Ayo, ada? Hah? Ada yang tahu? Taruhlah umpama sholat gitu ya. Sholat dan barangkali Ustaz. Tapi masih dipertanyakan juga. Sholat yang mana? Sepanjang umur kita tahu nggak kita betul-betul sholat sama Allah, sholat kepada Allah, betul-betul mulai dari takbiratul ula sampai sana khusyuk betul sama Allah. Ada? Kadang-kadang lagi sholat pun masih bermaksiat juga. Allahu Akbar. Tidak dia nak kunci itu saya. Bukan tadi sebelum sholat capek dia dengan nak kunci. Pas sholat dengan dia. Iya. Macam saya pengalaman bunda waktu musim kita pemilihan kemarin. Lagi saya disuruh nomor 1, nomor 2. Saya sholat dan misi tanya. Saya sudah coba khusyuk bunda. Saya tanya, Allahu Akbar. Begitu saya buka mata saya tengok di buku kawan ada tulisnya coblos nomor 2. Dalam hati saya jawab tidak, saya nomor 1. Masya Allah. Makanya bunda berbanyak amal di sisa-sisa umur kita dan bermohon kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul. Amin. Mungkin itu saja para bunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin para bunda juga sudah berkeringat, apalagi saya. Tentu kadang saja ada yang sudah sebesar jagung dari perasaannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersilaturahmi kembali. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari diri kami sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, para mulia dimuliakan Allah, sebelum kita menutup majelis kita ini, terlebih dahulu sejenak kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ridho terhadap majelis kita ini. Ala hadiniya wa likulliyatin salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. Duhai Allah yang maha melihat, yang maha menatap, yang maha mengetahui, ya Rabb, setiap menit, setiap jam, setiap waktu, setiap hari kami bergelimang dosa di atas dunia ini ya Allah. Maka oleh karenanya kami bermohon, duhai Rabb, jangan Engkau bubarkan kami dari majelis yang mulia ini sebelum Engkau ampuni semua dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kedua orang tua kami, berkahi usia mereka ya Allah, dan mudahkan bagi kami di sisa-sisa umur mereka agar bisa selalu berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah, buat orang tua kami yang telah mendahului kami, lapangkan kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai tanah surga ya Allah. Ampuni dosa mereka ketika mereka hidup dan masukkan mereka kelak ke dalam jannah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa anak-anak kami. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa guru-guru kami dimanapun mereka berada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya Engkau yang maha mengetahui sampai kapan kami berada di atas dunia ini ya Allah. Yang pasti cepat atau lambat kami akan meninggalkan dunia ini, suka atau tidak suka kami akan meninggalkan dunia ini ya Allah. Apabila masa itu tiba kepada kami bermohon duhai Rabb, jangan Engkau wafatkan kami kecuali dalam husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, mudahkan kami di dalam menghadapi sakaratul maut kami ya Allah. Mudahkan kami ketika sakaratul maut kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon tutup aib kami di atas dunia ini ya Allah. Jangan Engkau buka aib kami ya Allah, lebih-lebih nanti ketika berhadapan denganmu ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau lah yang maha memberikan rezeki. Kami bermohon duhai Allah, izinkan kami agar kami bisa berziarah ke rumah-Mu, ke Baitullah ya Allah. Izinkan kami ya Allah agar kami bisa berziarah ke makam kekasih kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duhai Allah, saksikanlah bahwa kami yang hadir ini benar-benar sungguh-sungguh mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bermohon kumpulkan kami kelak bersamanya. Ya Allah ya Rabbana, berkahi majelis kami ini ya Allah, berkahi majelis kami ini ya Allah. Kuatkan hubungan silaturahmi di antara kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, istiqomahkan kami agar kami bisa selalu membersamai majelis kami ya Allah, agar kami bisa selalu memakmurkan majelis kami ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulika al-mukarram bihadha al-'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Syukur lakum sekali lagi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.